Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Lisjani dengan NIM 502120008 kelas 3A Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Islami. 1. Analisis terhadap peran pemerintah dalam mengawasi pasar. Pelaksanaan tugas pemerintah dalam mengawasi jalannya aktivitas pasar memegang peranan yang sangat penting untuk terciptanya tertib pasar, tertib harga, tertib takaran, dan timbangan, serta tata kelola pasar sehingga menjadikan pasar sebagai tempat yang benar-benar ideal dan nyaman untuk melakukan kegiatan jual beli. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat didambakan oleh semua pihak. Di dalam keekonomian modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok utama, yaitu yang pertama ada peran alokasi, yang kedua ada peranan distribusi, yang ketiga peran stabilisasi. Peran alokasi di sini adalah peran pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik yang juga biasa disebut sebagai barang publik. Yang kedua itu peranan distribusi. Peranan distribusi di sini adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Dan yang ketiga peran stabilisasi. Peran stabilisasi adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan dan kebijakan moneter dengan kebijakan lain. 2. Mekanisme pasar dalam Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktisad. Di sini pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair kenyataannya sulit ditemukan. 3. Pandangan ekonomi Islam. Di sini yang pertama ada mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW. Di sini pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada saat awal perkembangan Islam di Mekah, Rasulullah dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang sangat berat dari masyarakat kafir Mekah, terutama suku Quraisy di mana suku Rasulullah sendiri, sehingga perjuangan dakwah merupakan prioritas. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga, manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni. B. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf pada masa 731 sampai 798 Masehi. Dalam hal ini, telahan Abu Yusuf tentang mekanisme pasar harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yaitu keberadaannya yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga, serta kelangkaan barang dan harga murah. Dengan demikian, meskipun Abu Yusuf tidak mengulas secara rinci tentang mekanisme pasar atau yakni tentang variabel-variabel lain, namun pernyataannya tidak menyangkal pengaruh supply dan demand dalam penentuan harga. Selanjutnya, C. Tas'ir atau penetapan harga menurut Yahya bin Umar pada masa 901 Masehi. Berkaitan dengan hal ini, Yahya bin Umar berpendapat bahwa tas'ir atau penetapan harga tidak boleh dilakukan. Ia berhujah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Kemudian D. Evolusi pasar menurut Al-Ghazali pada masa 1058 sampai 1111 Masehi. Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, yaitu memberikan suatu tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban, tetapi hanya merupakan kebajikan. Selanjutnya, mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah pada masa 1258 Masehi. Di sini Ibnu Taimiyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian untuk menjual barang pada harga telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat memperoleh harga yang lebih rendah. Sebuah kasus yang menyerupai monopsoni. Ia juga melarang diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya di pasar. Yang terakhir itu ada teori harga menurut Ibnu Khaldun pada masa 1332 sampai 1406 Masehi.
Bagi Ibnu Khaldun dalam karya 2006, di sini harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Jika suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya rendah. Demikian yang dapat saya jelaskan dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.